Manajemen laktasi membantu ibu untuk meningkatkan kualitas dan juga produksi dari ASI. Dengan pemahaman yang baik terkait manajemen laktasi, maka akan mampu mendukung ibu dalam memberikan nutrisi terbaik bagi bayi mereka selama fase awal kehidupan melalui ASI eksklusif. Definisi ASI. ASI adalah air susu ibu. Adalah sebuah susu alami yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu setelah melahirkan. Nah, biasanya ASI merupakan makanan utama yang diberikan kepada bayi mulai dari usia kehidupan awal 0-6 bulan. ASI memiliki unsur-unsur gizi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan bayi yang optimal. ASI eksklusif adalah sebuah proses pemberian air susu ibu sedini mungkin setelah proses persalinan. Diberikan tanpa harus ada jadwal yang tetap, kemudian diberikan tanpa ada makanan pendamping lainnya, walaupun hanya air putih sampai dengan usia bayi berusia 6 bulan. Nah, berikut adalah jenis-jenis ASI. ASI kemudian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada foremik. Jenis ASI ini merupakan ASI yang keluar di awal pada saat menyusui. Nah, jenis ASI ini biasanya dia berwarna sedikit jernih dan juga kebiru-biruan. Warna tersebut menandakan bahwa kandungan lemak yang cukup rendah terkandung di dalam ASI tersebut. Kemudian kedua adalah heat milk. Pada tekstur ini, ASI yang dihasilkan berwarna agak lebih putih, bahkan ada sedikit kekuningan. Nah, sebagai bentuk penanda bahwa pada kandungan ASI ini sangat mengandung tinggi pada kandungan lemak tersebut. Nah, manajemen laktasi ini mencakup persiapan baik secara psikologis dan juga fisik. Ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan dalam persiapan menyusui, agar kiranya produksi ASI yang dihasilkan oleh ibu sangat berkualitas sehingga nanti mampu mencukupi kebutuhan nutrisi dari bayi tersebut. Nah, yang pertama tentunya adalah persiapan secara fisik. Nah, persiapan secara fisik ini mencakup beberapa poin seperti asupan nutrisi yang bergizi dan seimbang. Tentunya ibu harus memperhatikan nutrisi yang baik untuk kemudian mampu memenuhi produksi ASI yang baik dan juga berkualitas kepada bayi tersebut. Nah, pada tahapan selanjutnya adalah tahapan persiapan pikiran. Pada tahapan ini, kita dapat mempersiapkan dan memberikan ketenangan pikiran dan juga memberikan rasa percaya diri kepada ibu. Nah, pada tahapan ini kita bisa memberikan dengan melakukan terapi musik kepada ibu itu sendiri. Dan untuk yang terakhir adalah persiapan jiwa. Persiapan jiwa ini dapat dicapai dengan mengembangkan niat yang tulus untuk menyusui kepada bayi dan meyakinkan bahwa menyusui itu adalah satu proses yang menyenangkan dan bukan sebuah beban, sehingga ibu dapat menyusui dengan gembira dan memberikan nutrisi yang baik kepada anaknya, sehingga bayi akan tumbuh dengan sehat bersama dengan nutrisi asupan yang diberikan ibu melalui ASI tersebut. Ada beberapa manfaat ASI. Yang pertama, manfaat untuk bayi itu sendiri. Tentunya manfaat ASI ini sangat banyak untuk bayi. Yang pertama adalah sebagai sumber nutrisi kepada bayi. Kemudian yang kedua, ASI mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi bayi tersebut. Kemudian yang ketiga, ASI mampu meningkatkan kecerdasan bayi. Kemudian dengan adanya menyusui, mampu meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan juga bayi. Kemudian yang kelima adalah sebagai bentuk makanan tunggal untuk kemudian memenuhi kebutuhan pertumbuhan bayi sampai dengan usia 6 bulan. Selanjutnya adalah manfaat ASI untuk ibu itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengurangi pendarahan, kemudian kedua untuk mengurangi terjadinya anemia, menjarangkan kehamilan, mengecilkan rahim, menurunkan resiko kanker payudara,
membantu mengurangi beban kerja ibu karena ASI yang tersedia kapanpun dan di mana saja, ASI selalu bersih diberikan kepada bayi, kemudian ASI lebih ekonomis dan sangat murah, kemudian dapat segera diberikan pada bayi dan juga tentunya memberikan kepuasan bagi ibu itu sendiri. Komposisi ASI. Komposisi ASI merupakan suatu emulasi lemak dan juga larutan protein, laktosa, vitamin, dan mineral yang sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pada nutrisi bayi. Oleh karena itu, ASI yang dalam jumlah yang cukup yang diberikan kepada bayi sangat memenuhi kebutuhan gizi pada bayi pada usia awal 6 bulan pertama setelah kelahiran. Berikut adalah beberapa komposisi dari zat gizi dalam ASI sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari karbohidrat, kemudian yang kedua ada protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. ASI merupakan satu kebutuhan nutrisi yang sangat baik dalam proses pertumbuhan bayi, sehingga bayi yang tidak mendapatkan ASI akan sangat rentan dan beresiko untuk menderita alergi, menderita asma, obesitas, diabetes, gangguan pencernaan, anemia, defisiensi besi, hipertensi, dan jantung, sindroma mati mendadak, bahkan IQ yang rendah, dan juga tentunya terjadi pertumbuhan berat badan yang tidak seimbang ataupun bayi tersebut akan mengalami penurunan berat badan karena nutrisi yang kurang kepada bayi tersebut. Teknik menyusui. Berikut ada beberapa teknik yang diberikan dalam menyusui. Yang pertama adalah tempatkan ibu pada posisi yang nyaman. Bisa dalam kondisi duduk, bersandar, tidur miring, atau berdiri. Nah, bila pada posisi duduk, jangan sampai kaki dalam kondisi menggantung. Pada tahapan kedua, minta ibu untuk mengeluarkan sedikit ASI dengan cara meletakkan ibu jari dan juga jari telunjuk sejajar di tepi areola. Kemudian tekan ke arah dinding dada, lalu dipencet sehingga ASI mengalir keluar. Minta ibu untuk mengoleskan sedikit ASI tersebut pada puting susu dan juga areola sekitarnya. Menjelaskan kepada ibu bahwa hal itu sangat bermanfaat sebagai bentuk desinfektan dan juga menjaga kelembapan dari puting susu ibu. Tahap selanjutnya, minta ibu untuk menempatkan kepala bayi pada lengkung siku ibu. Kepala bayi tidak boleh tertengadah, sokong badan bayi dengan lengan dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Minta ibu untuk memegang bayi dengan satu lengan saja. Selanjutnya, minta ibu untuk menempatkan satu lengan bayi di bawah ketiak ibu dan satunya lagi di depan. Selanjutnya, minta ibu untuk meletakkan bayi menghadap ke perut ataupun payudara ibu. Perut bayi menempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap payudara sehingga telinga dan lengan bayi berada pada satu garis yang lurus. Minta ibu untuk menatap bayinya dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, minta ibu juga untuk memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bagian bawah. Jangan menekan puting susu atau area areolanya. Tahap selanjutnya adalah minta ibu untuk memberikan rangsangan kepada bayi agar bayi mau membuka mulut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara rooting reflex. Yang pertama, dengan menyentuh pipi dengan puting susu, atau kemudian menyentuh sisi mulut bayi dengan menggunakan puting susu. Setelah bayi mau membuka mulut, minta ibu untuk dengan cepat mendekatkan kepala bayi kepada payudara ibu dengan puting susu serta areolanya dimasukkan ke mulut bayi. Perhatikan, usahakan sebagian besar areola dapat masuk ke dalam mulut bayi. Setelah bayi mulai menghisap payudara, tak perlu lagi untuk memegang ataupun ditopang pada bagian payudara. Setelah puting susu dan juga areola telah masuk ke dalam mulut pas bayi, maka ibu harus memperhatikan tanda-tanda perlekatan bayi yang baik. Yang pertama adalah dagu bayi yang menempel di arah payudara. Kemudian, sebagian besar areolanya masuk ke dalam mulut bayi, terutama areola bagian bawah.
Kemudian, bibir bayi terlipat keluar, bibir atas terlipat ke atas, dan bibir bawah terlipat ke bawah, sehingga tidak mencucu. Kemudian, selanjutnya adalah mulut bayi terbuka dengan lebar. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan kepada ibu mengapa perlekatan bayi ini harus benar saat proses pemberian ASI kepada bayi. Nah, ini adalah satu gambar terkait perlekatan menyusui yang benar dengan memperhatikan chin, areola, lips, dan juga mouth yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, setelah proses pemberian ASI telah selesai, maka minta ibu untuk kemudian mengeluarkan sedikit ASI dan dioleskan pada area puting susu dan juga areola sekitarnya. Biarkan ASI tersebut kering dengan sendirinya. Kemudian minta ibu untuk menyendawakan bayi dengan cara yang pertama, teknik dengan bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian punggungnya ditepuk-tepuk secara perlahan. Atau yang kedua bisa dengan menggunakan teknik bayi ditidurkan secara tengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditepuk-tepuk secara perlahan. Selanjutnya adalah mengenali tanda kecukupan pemberian ASI. Nah, mengenali tanda kecukupan ASI mencakup pada kemampuan untuk kemudian bagaimana kita mengidentifikasi apakah bayi tersebut mendapatkan nutrisi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya untuk proses pertumbuhan dan juga perkembangan bayi tersebut. Nah, berikut adalah beberapa tanda terkait kecukupan ASI kepada bayi tersebut. Yang pertama adalah bayi mendapatkan berat badan yang sesuai. Kemudian produksi ASI yang cukup, sering buang air kecil, bayi puas dan tenang setelah menyusui, kemudian bayi tertidur dengan baik karena setelah pemberian ASI tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.